ingin menyampaikan rasa bersyukur ya dengan hasil pencapaian ini. Tentunya hasil survei ini menunjukkan dukungan publik dan masyarakat kepada Pak Prabowo yang begitu luar biasa dan tetap konsisten. Nah, sejak awal gitu, walaupun sempat distigmatisasi dengan banyak hal, namun ternyata terbukti Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang terbuka dengan semua kelompok. Dan Pak Prabowo juga orang yang bisa berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapapun. Nah, itu menurut kami mempengaruhi pemilih-pemilih NU. Tiga nama capres juga sudah saling mengudara, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan terakhir juga ada Anies Baswedan. Kira-kira mana yang lebih unggul menurut sejumlah survei? Kita lihat di siang hari dalam Ganjar dan Prabowo salip-salipan, Anies kedodoran. Nah, ada kita mengamati yang pertama hasil survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia, di mana memperoleh hasil Prabowo Subianto berada di urutan teratas dari dua calon presiden lainnya, yaitu ada Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Dengan survei menggunakan random digit dialing pada 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, membuahkan hasil secara elektabilitas Prabowo Subianto lebih unggul 38% di urutan pertama, Ganjar Pranowo 34,2%, di urutan kedua dan ketiga ada Anies Baswedan dengan perolehan secara elektabilitas di angka 18,9% atau jauh tertinggal begitu ya dari angka-angka ini. Ya, pertama kami ingin menyampaikan rasa bersyukur ya dengan hasil pencapaian ini. Tentunya hasil survei ini menunjukkan dukungan publik dan masyarakat kepada Pak Prabowo yang begitu luar biasa dan tetap konsisten. Dan kemudian Pak Prabowo dan Partai Gerindra juga mengucapkan ya terima kasih dan apresiasi dukungan kepada masyarakat, kelompok relawan, pedagang pasar, petani, buruh, dan banyak sekali kelompok-kelompok dan elemen-elemen masyarakat yang begitu mendukung pada Pak Prabowo saat ini. Nah, karena itu sesuai dengan pesannya Pak Prabowo, kami sebagai kader Gerindra dan relawan juga diminta untuk terus rendah hati, tidak jumawa dan tidak terlarut ya dalam hasil capaian-capaian survei ini, dan untuk terus turun ke masyarakat dalam membantu masyarakat. Kita menemukan terjadi pola keberlanjutan pola penguatan elektabilitas Pak Prabowo ya. Ada dari awal Mei ke di akhir Mei ini ada kenaikan sekitar 4% dari elektabilitas Pak Prabowo gitu. Sedangkan Pak Ganjar ini cukup stagnan di angka 34%, sedangkan Mas Anies juga stagnan dan bahkan cenderung menurun gitu dari 21,8% ke 18,9%. Beberapa faktor yang bisa menjelaskan tentu saja ini terkait dengan strategi besar Pak Prabowo belakangan ini ya. Mungkin dari 2-3 bulan terakhir di mana Pak Prabowo menggunakan strategi mencitrakan dirinya sebagai penerus program Pak Jokowi gitu loh. Ini tergambar juga dengan strategi baliho-baliho yang kita lihat belakangan ini, dan juga jangan lupa beberapa waktu yang lalu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Ini semakin menguatkan sinyal bahwa Pak Prabowo adalah salah satu calon yang direstui oleh Presiden Jokowi. Sedangkan basis pemilih Pak Jokowi di 2019 itu mulai sudah ada yang mengalir banyak ke Pak Prabowo gitu. Dari tadinya Pak Ganjar menguasai sekitar 60 hingga 65% dari basis pemilih Jokowi, Pak Jokowi dan Kiai Maruf, kini turun menjadi 50, sedangkan Pak Prabowo dari belasan persen sekarang sudah mencapai 27%. Jadi Pak Prabowo berada di posisi yang sangat strategis, baik kandidat jalan tengah atau double track candidate yang bisa mendapatkan insentif elektoral dari kedua ceruk kolam yang diametrikal ini gitu. Prabowo Subianto unggul 50,4%, sementara Ganjar Pranowo, capres yang diusung PD Perjuangan 43,2%. Ada selisih sekitar 7,2%. Dari LSI mengatakan ini jika ditempatkan
Prabowo hanya bertemu dengan Ganjar Pranowo karena Anies Baswedan tersisih sebelum berlaga pada kontestasi Pilpres 2024. Sebenarnya dalam bulan April, Mei, dan hingga Juni ini berturut-turut sejumlah lembaga survei masih dari LSI Deni JA. Ini periode Mei 2023 ketika dukungan terhadap 3 capres masih diungguli oleh Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang memperoleh 33,9%. Ganjar Pranowo 31,9%, sementara Anies Baswedan terpaut cukup jauh hanya mendulang 20,8%. Faktor PKB tentu pasti ada, dan itu harus kami akui. Dan kedua tentu adalah sikap Pak Prabowo yang kemudian mempengaruhi pemilih NU. Karena terus terang kan saudara-saudara kita yang di NU lebih suka dengan pemimpin-pemimpin yang bisa menerima dan diterima di semua golongan, dan Pak Prabowo menunjukkan sikap itu sejak awal gitu. Walaupun sempat distigmatisasi dengan banyak hal, namun ternyata terbukti Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang terbuka dengan semua kelompok, dan Pak Prabowo juga orang yang bisa berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapapun. Nah, itu menurut kami mempengaruhi pemilih-pemilih NU. Yang ketiga tentu adalah silaturahim, itu kuncinya. Kalau dalam agama ya silaturahim itu memperbanyak rezeki gitu ya. Nah, ini juga silaturahim dalam politik ya bisa menambah simpati dan menambah elektoral gitu. Nah, dalam konteks ini adalah silaturahim yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke tokoh-tokoh NU itu sangat signifikan, itu sangat membantu, dan itu memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk berdialog langsung, mengklarifikasi misalnya hal-hal yang selama ini itu menjadi isu, itu menjadi stigma misalnya, atau menjadi fitnah dan macam-macam.